Selamat datang di channel Misteri Angker. Halo, nama saya Bloody Mary. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang dukun santet atau black magic di Thailand. Kisah berikut telah diadaptasi, dan untuk memudahkan pemahaman saya akan menceritakan dalam orang pertama. Tokoh-tokoh dalam cerita akan dihadirkan dengan nama-nama Indonesia. Tetapi sebelum saya bercerita, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa pencet tombol merahnya. Hai teman, saya Putri, keturunan Tionghoa, Thailand, yang sering tinggal di Thailand. Pekerjaan saya adalah penerjemah atau guide. Dan saya sering mengajak turis berkeliling untuk bermain atau bekerja. Tetapi Anda mungkin tidak menyangka bahwa banyak orang Taiwan, Cina, Malaysia, Singapura sering datang kepada saya untuk menanyakan tentang ritual keagamaan dan bahkan meminta saya carikan dukun. Oleh karena itu, saya sering mengajak mereka untuk bertanya atau pergi ke tempat-tempat seram seperti rumah sakit atau kamar mayat. Intinya adalah ketika saya melakukan hal-hal ini tidak ada biaya tambahan, dan itu benar-benar pekerjaan tanpa pamrih. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2018. Suatu hari saya mendapatkan pekerjaan untuk meminta saya sebagai penerjemah di suatu tempat. Sekali melihat tempat itu, dan saya tahu itu pasti untuk dukun, untuk merapalkan mantra jahat atau kutukan dengan menggunakan black magic atau dukun atau santet, melemparkan mantra jahat. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya lebih dari 90% Thailand sekarang dikomersilkan, terus terang tidak berpengaruh, paling hanya kenyamanan psikologis. Ketika waktu yang ditentukan tiba, seorang wanita datang, namanya Sari. Aku mengajak Sari makan malam dulu. Setelah mengenalnya sedikit lebih baik, Sari memberitahuku bahwa dia akan menemui dukun santet. Tapi dia tidak tahu apakah dukun yang dia cari itu nyata atau tidak. Dan dia merasa bahwa saya dapat dipercaya. Jadi dia bertanya kepada saya, apakah saya kenal dengan dukun yang manjur atau tok? Saya jawab, saya tahu beberapa, tetapi saya bertanya kepada Sari, mengapa dia tiba-tiba ingin pergi ke dukun santet untuk merapalkan mantra jahat atau kutukan dengan menggunakan dukun santet untuk melemparkan mantra jahat. Baru kemudian Sari mulai berbicara tentang apa yang terjadi padanya. Sari memiliki seorang pacar yang sudah merencanakan pernikahan mereka. Mereka mulai berpacaran sejak kuliah dan mengalami berbagai hal bersama, termasuk saat pacar menjalani wajib militer, kemudian bekerja bersama dan membeli rumah di mana mereka membayar setengah dari uang muka dan pinjaman bersama-sama. Ketika pacar saya mulai bekerja di industri teknologi, dia tidak lagi tinggal di rumah dan pindah ke asrama perusahaan. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba dia mengajukan putus. Dan itu membuat Sari sangat terkejut. Mereka telah berpacaran hampir 10 tahun dan sudah membicarakan pernikahan. Mengapa sekarang dia ingin berpisah? Saya bertanya kepada Sari, Sari, metode apa yang kamu coba sebelumnya? Sari berkata, awalnya saya hanya menyalakan lilin pasangan cinta biasa, tetapi tidak berhasil. Suatu hari melalui seorang teman,
Dia mengetahui bahwa pacarnya berselingkuh dan dia bertemu dengan seorang wanita dengan ketampanan dan pendidikan yang tinggi dan situasi keuangan yang sangat baik. Sekarang tidak menghubungi Sari selama seminggu. Dan dia bahkan tidak pernah berkomunikasi lagi sekarang. Sari benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, dia datang ke Thailand untuk meminta bantuan. Setelah mendengarkan cerita Sari, saya menjawab. Dan saya membawanya untuk menemui dukun santet paling hebat yang benar-benar manjur yang saya kenal. Sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda melakukan karena pasti akan ada efek buruk. Dukun mulai membantu Sari menilai situasinya. Dukun berkata, ini adalah pilihan pacar kamu. Jadi, saya tidak bisa melakukan mantra putus atau break up spell. Saya hanya bisa membantu Sari dengan mantra harmoni dan ritual serupa atau harmoni spell. Mantra serupa. Tapi Sari berpikir bahwa pacarnya itu telah berkata putus berkali-kali. Dan sekarang dia benar-benar kehilangan komunikasi. Dia merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat ini, dukun menyebutkan bahwa mantra yang lebih kuat dapat digunakan seperti mantra pemecah yang dikombinasikan dengan mantra darah dukun tingkat tinggi. Izinkan saya menjelaskan di sini bahwa ketika menghadapi kasus rumit, membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, dukun akan menambahkan darahnya sendiri dalam proses mantra jahat. Namun, jika mantra jahat berbalik, dukun akan menderita serangan balik dan menyebabkan kematian. Bahkan, jika kalah, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada vitalitas. Namun, dukun ini mungkin berpengaruh pada Sari. Dan pacarnya Sari mengangguk. Dan menyatakan Sari mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk mencoba. Dan saya sekali lagi mengingatkan Sari untuk berpikir 2 kali karena mantra santet ini benar-benar mantra jahat, bukan mantra abal-abal yang sebenarnya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tetapi Sari bersikeras, jika ini adalah pilihan pacarnya, maka ini adalah pilihannya. Dia ingin pacarnya berubah pikiran. Dukun berkata, untuk melakukan santet atau black magic semacam ini, Anda harus mendapatkan barang apapun yang telah dipakai pacar kamu dan perempuan itu dalam waktu 3 bulan. Sertakan nama dan tanggal lahir mereka. Selain itu, Anda perlu menyiapkan banyak persembahan seperti bunga, buah-buahan, daging mentah, lilin, dan lain-lain. Poin kuncinya adalah melakukannya ini di kuburan di tengah malam. Mendengar ini saya tercengang. Saya kaget. Yang berarti saya juga akan mengikuti. Sungguh ini mengatakan, sialan. Di masa lalu, saya biasa membawa pelanggan untuk melakukan beberapa mantra kecil dan pergi ke area kuburan dengan dukun untuk merapalkan mantra. Saya belum pernah mencobanya. Saya sangat berharap kepada Sari tidak melakukan ini. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk bertahan dan kembali ke Taiwan. Untuk menghubungi saya lagi, dia setelah beberapa saat Sari menghubungi saya lagi, dia memberitahu bahwa
Dia telah mendapatkan apa yang dia butuhkan dan membuat janji untuk kembali ke Thailand. Saya saat ini ingin tahu bagaimana Sari mendapatkan barang-barang itu. Lagi pula barang-barang pria itu mudah didapatkan, tetapi bagaimana dengan mendapatkan barang-barang wanita itu? Saya bertanya kepada Sari, dan dia mengatakan kepada saya menunggu selama seminggu di dekat tempat kerja pacar saya, dan akhirnya melihat mereka dengan wanita lain ke restoran terdekat untuk makan malam. Meskipun hati saya sangat sakit, saya tetap mengikuti mereka memasuki restoran. Akhirnya setelah mereka pergi, saya bergegas mengambil tisu yang telah digunakan untuk membersihkan mulut, dan saya pergi dengan cepat untuk mendapatkan tanggal lahir wanita itu dan pacar saya itu. Saya mendapatkannya di Facebook. Setelah mendengarkan pernyataan Sari, saya benar-benar berpikir wanita adalah sangat kuat. Tidak hanya memiliki indera keenam yang tajam, mereka dapat langsung menjadi detektif setelah dihianati, dan kemanapun aksi mereka tidak boleh diremehkan. Kemudian kami sampai di rumah sang dukun, dan kami mengambil mobil mereka dan melanjutkan perjalanan. Saat matahari perlahan-lahan terbenam, kami bergerak semakin jauh dari kota sampai kami mencapai kuburan. Hari sudah mulai gelap. Lalu mengapa pergi ke kuburan? Alasannya adalah karena menggunakan kekuatan jin yang ekstrim dari kuburan untuk memanggil roh perempuan untuk membantu menyelesaikan mantra-mantra jahat. Ketika saya keluar dari mobil dan saya melihat pemandangan itu, semua orang tercengang karena kuburan itu terlihat seperti kuburan massal dan semua batu nisan rusak. Jika Anda ingin saya datang ke sini sendirian, saya benar-benar tidak berani pergi. Saat ini murid-murid dari dukun sedang sibuk mengatur perbekalan di tempat, dan mereka menempatkan banyak bunga, buah-buahan, daging mentah, dan lilin. Kemudian mereka mulai menggali tanah dan meletakkan 2 karpet di tanah. Terus dukun duduk di salah satu karpet dan Sari berlutut di sisinya. Dukun meminta Sari untuk memikirkan wajah kedua orang itu di benaknya, lalu berdoa untuk apa yang dia inginkan. Dukun meletakkan benda seperti guci di tengah Sari, dan dia dengan beberapa lilin di sampingnya. Dukun berkata ada kelabang, kalajengking, dan beberapa serangga di guci itu. Murid dukun sambil ambil beberapa tanah kuburan, masukkan ke dalam guci, lalu ditambahkannya air dan bubuk. Dukun berkata bahwa ini adalah minyak mayat dan tepung tulang. Dukun kemudian menanyakan tanggal lahir pacar Sari dan selingkuhannya. Dukun itu mulai membacakan mantra. Saya melihat lilin berkedip hijau sesaat, kemudian kembali normal. Guci itu bergerak seperti beberapa kali. Guci itu bergerak beberapa kali. Lalu tiba-tiba ada embusan angin. Dan aku mendengar seorang wanita merintih ke kiri, lalu perlahan-lahan ke kanan, bergerak ke kanan, dan akhirnya sampai ke sisi dukun. Pada saat ini, cara dukun membacakan mantra berubah, seolah menjelaskan sesuatu. Saya mendengar dengan seksama dan sepertinya mengatakan tanggal lahir pria dan wanita itu.
membuat hubungan mereka buruk atau semacamnya. Kemudian dukun menusukkan jarinya sendiri dengan benda berduri, dan setetes darah menetes ke dalam guci. Lalu lilin menyala hijau lagi, dan kali ini guci tidak bergerak. Dukun telah selesai, dan itu akan meningkatkan konflik antara pria dan gadis itu. Dan pada saat yang sama meningkatkan keharmonisan antara Sari dan keluarga pria itu. Setelah menyelesaikan mantra jahat, kami pun kembali ke hotel. Sekitar 2 bulan kemudian, Sari mengirimiku pesan lagi. Dia berkata, 2 minggu setelah dia kembali ke Taiwan, dia berdamai dengan pacarnya. Belakangan ini, menurut pacar saya mengetahui bahwa santet itu benar-benar berfungsi. Pacar saya tidak berpikir bahwa wanita itu tidak baik. Sebagai perbandingan, saya lebih suka Sari. Karena gadis itu telah berubah dari sangat dewasa menjadi kekanak-kanakan. Dan dia sering mengatakan hal-hal seperti, Sari lebih baik, cari dia, kenapa kamu memberitahuku? Masalahnya, pria itu tidak pernah mengucapkan kata-kata ini sama sekali. Dia tidak pernah memuji atau mengatakan Sari. Lebih dari awal hingga akhir, dari pihak keluarga pacar saya, mereka terus membujuk pacar saya untuk tidak melakukan ini karena Sari telah bersama sampai sekarang. Bagaimana dia bisa melakukan berselingkuh seperti ini? Pada akhirnya, karena perubahan wanita itu dan tekanan dari keluarga, dan fakta bahwa pacar saya itu sendiri merasa bahwa Sari lebih baik, dia memutuskan untuk kembali ke Sari dengan tulus meminta maaf kepada Sari, dan Sari pun memaafkannya. Saat ini saya senang untuk Sari, tetapi saya masih mengajukan pertanyaan. Saya bertanya kepada Sari, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Sari baru saja memberitahu saya bahwa seminggu setelah mereka berdamai, ketika mereka sedang mengemudi mobil, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba pacar saya menabrak pembatas jalan dan tanpa alasan. Dan sekarang keduanya terluka parah. Kaki Sari masih diplester. Pacar saya juga kehilangan pekerjaan dan keberuntungan Sari juga menjadi sangat buruk. Singkat cerita, semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia bertanya kepada saya apakah ini adalah efek samping yang disebut oleh sang dukun sebelumnya. Sang dukun berharap saya bisa bertanya kepada dukun, dan dia berharap saya bisa bertanya kepada sang dukun bagaimana mengatasi masalah ini. Saya mengabulkan permintaannya. Belakangan saya juga bertanya kepada dukun untuk Sari, tetapi dukun meminta saya untuk bertanya kepada Sari kapan dia bisa datang ke Thailand lagi. Kemudian saya mengirimi pesan ke Sari menanyakan kapan dia akan datang ke Thailand jika dia punya waktu, tetapi Sari tidak pernah membalas pesan saya lagi. Dia sepertinya menghilang tiba-tiba dan masalahnya pun berhenti di situ. Mungkin ini adalah efek kebalikannya dari apa yang dikatakan oleh dukun itu. Gue mau berbagi cerita ini sama kalian semuanya, soalnya gue tahu banyak orang yang pas lagi ada masalah percintaan bisa aja nekat ngelakuin hal-hal bodoh tanpa memikirkan akibatnya. Gue berharap kalian pas lihat iklan-iklan di internet, jangan langsung nekat coba-coba. Apapun hasilnya itu bakal ngaruh ke diri sendiri atau pasangan kalian.
Toh masa maksa-maksa merubah takdir itu kan ada konsekuensinya. Lagian jodoh itu memang sudah ditentuin dari yang di atas, harus dijalani dengan alamiah. Jangan terlalu maksa. Kalian setuju nggak? Kalian setuju nggak dengan ini? Bye bye.